Kelangkaan solar masih ditemui di berbagai daerah. Meski begitu, mulai besok Pertamina secara resmi akan menaikkan BBM jenis Pertamax. Kelangkaan solar masih terjadi di sejumlah wilayah. Sementara mulai besok 1 April 2022, harga Pertamax RON 92 naik. Terkait dengan kelangkaan solar, Komisi 6 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak Pertamina. Dirut Pertamina Nike Widiawati sempat dicecar oleh Komisi 6 DPR terkait kelangkaan solar. Menurut Pertamina, tahun ini terdapat peningkatan permintaan solar subsidi sebesar 10%, namun kuota penyaluran solar subsidi diturunkan 5%. Di 93% itu termasuk kebutuhan industri, tambang, kebun. Harusnya kalau yang subsidi itu tidak mengcover industri tambang dan perkebunan sawit. Ya, ada aturannya di dalam Perpres. Iya paham, tapi maksudnya sekarang 93 semua pakai subsidi. Kita ini kan seperti itu. Kita duga. Oh, kita duga seperti itu. Ada yang nggak benar ini. Ya, kita duga Ada karena yang nggak benar ini Pak Dedi. Dan ini kelihatannya karena apa? Penjualan solar non subsidi itu turun. Penjualan subsidi naik. Padahal industri naik. Jadi memang semuanya ke sana. Ini yang perlu diluruskan. Memang ada aturannya dalam bentuk Perpres. Mungkin diperlukan level Capman yang kemudian bisa digunakan sebagai dasar di lapangan. Dalam rapat dengar pendapat bersama DPR, Pertamina juga merespons kenaikan harga BBM jenis Pertamax RON 92 yang akan segera naik. Pertamina menjamin kenaikan harga BBM jenis Pertamax akan lebih murah dibandingkan harga badan usaha penyalur lainnya. Jelang kenaikan BBM Pertamax, stok BBM Pertamax kosong dan situasi di SPBU tampak ramai antrian kendaraan. Naiknya harga BBM Pertamax pun dirasa memberatkan bagi pengguna. Ya pemirsa, Pertamina akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dari yang sebelumnya 9.000 menjadi 12.000. Dan kenaikan ini akan dimulai pertanggal 1 April pada malam nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu menanggapi hal ini atau menjelang kenaikan BBM Pertamax ini, situasi di tempat saya mengabarkan yaitu di SPBU Cikini Jakarta Pusat tampak banyak antrian dari pengendara motor maupun mobil untuk mengisi bahan bakar minyak. Namun sayangnya di SPBU Cikini ini ketersediaan dari BBM Pertamax ini tidak ada atau dalam keterangan sedang dalam perjalanan, sehingga para pengendara motor ataupun mobil ini harus mengisikan bahan bakar mereka menggunakan Pertalite ataupun Pertamax Turbo ataupun Dexlet. Lantas bagaimana tanggapan dari masyarakat atas kenaikan dari BBM jenis Pertamax ini? Saya akan mewawancarai salah satu pengendara yang baru saja mengisikan bahan bakarnya. Halo Mas, dengan siapa namanya? Eki. Mas Evi. Eki. Mas Eki ya, Mas Eki. Tadi Mas mengisi bahan bakar apa nih Mas? Pertamax Turbo. Karena Pertamax lagi kosong katanya baru datang, jadi mau nggak mau isi Pertamax Turbo. Oh, jadi biasanya memang menggunakan Pertamax ya Mas? Betul. Ya, Mas, kita ketahui nih ada kenaikan harga BBM Pertamax dari 9.000 menjadi 12.000. Bagaimana tanggapan Mas? Lumayan cukup signifikan ya, naik kayak dari 9.000 ke 16.000 ya? 12.000 ya. Kemarin sempat baca jadi 16.000. Cuma ya lumayan lah, naik 3.000 kan juga lumayan berasa. Jadi kebutuhan kita kan cuma bukan buat beli bahan bakar doang. Ya kalau bisa sih pemerintah naikinnya jangan terlalu signifikan ya, agak dikurangin aja. Baik, terima kasih Mas Eki atas waktunya. Sama-sama. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara saya bersama dengan salah satu pengguna bahan bakar minyak Pertamax, menyampaikan bahwa memang kenaikan harga BBM Pertamax ini dinilai memberatkan. Namun Pertamina sudah memberikan keputusan meskipun dinaikkan, ini nampaknya kurang dari nilai keekonomisan yang memang sudah ditetapkan yaitu 14.000. Namun Pertamina mengambil jalan tengah, yaitu mengambil angka Rp12.000 supaya tidak terlalu sebenarnya memberatkan bagi masyarakat. Demikian laporan kami dari Jakarta, Angelika Devagam. Enggar Bagus, Ahmad Mahar dan Ayus melaporkan. Pemirsa, kita akan diskusikan persoalan ini bersama dengan ekonom Bima Yudhistira. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bima. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Mas Bima, nampaknya kenaikan Pertamax ini sudah menjadi keniscayaan ya. Saya pikir tadi akan semacam komedi April Mop, tapi ternyata jadi reality ini. Yang paling baru di Papua Maluku sudah naik Rp12.750 dari 9.200. Kenaikan berkisar 3.300
3.350. Menurut Anda angka ini realistis? Sebenarnya kalau kita bicara soal Pertamax ini, tentu kita harus mengingat lagi memori tahun 2020. Ketika harga minyak mentah itu sempat turun di bawah $10 per barel, itu tidak ada penyesuaian harga BBM jenis non-subsidi ataupun Pertamax, harganya diturunkan. Iya. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya pada saat itu masyarakat sedang menyumbang keuntungan kepada Pertamina tahun 2020. Oleh karena itu kalau sekarang misalnya Pertamina yang buru-buru menyesuaikan harga karena minyak mentahnya sedang naik, maka harusnya nggak perlu. Karena selisih 3.000 tadi bisa diambil dari kompensasi keuntungan Pertamina tahun 2020. Kalau misalkan ini mengganggu cash flow dari Pertamina dan khawatir beban keuangannya terlalu berat, sebenarnya bisa diambil dari APBN. Jadi artinya 3.000 tadi yang selisih harga keekonomian dengan harga jual ya sekitar Rp3.000 sekarang, maka ini harusnya tidak perlu dilakukan karena momentumnya yang kita lihat. Momentumnya besok juga ada PPN naik per 1 April jadi 11%, harga pangan justru naik bahkan jauh sebelum Ramadan, dan momentum Ramadan sendiri yang biasanya memang konsumsi rumah tangga atau harga barang juga mengalami penyesuaian ke atas. Jadi memang keputusan ini ya kalau misalkan bisa dibatalkan kembali lagi ke harga 9.000 itu bagus. Tapi kalau tidak ya ada resiko lain. Salah satunya adalah migrasi ke Pertalite yang kita siapkan. Ya, ini kan sudah disampaikan melalui website resminya Pertamina. Untuk daerah Papua dan Maluku harganya sudah menjadi Rp12.750 per 1 April besok. Soal hitung-hitungan yang Anda sebutkan tadi, ketika harga BBM dunia anjlok dan BBM non subsidi itu tidak diturunkan di tahun 2020. Itu hitungannya sebetulnya masuk nggak dengan keadaan tidak harus menaikkan BBM non subsidi sekarang? Ya sangat bisa ya, sangat bisa. Karena kalau kita baca dari laporan keuangan Pertamina saat itu kan mengalami keuntungan yang cukup besar. Jadi dari posisi yang kemudian kurang menguntungkan, tetapi karena ditahan harga BBM-nya tidak turun tahun 2020, maka ada dana yang besar. Yang kedua, pemerintah sebenarnya bisa membantu meskipun Pertamax judulnya adalah BBM non subsidi. Tapi banyak kelas menengah dan kelas menengah rentan juga menggunakan Pertamax. Karena banyak jenis kendaraan RON-nya adalah RON 92 ke atas. Persis. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dari kemampuan APBN atau pemerintah sendiri untuk melakukan dana kompensasi ke Pertamina pun bisa. Jadi opsi untuk tidak menaikkan Pertamax merupakan bentuk dari dukungan pemerintah sebagai stimulus ekonomi. Harusnya caranya seperti itu. Untuk meringankan beban masyarakat. Eksesnya apa kira-kira, Mas Bima? Kalau kita lihat, ada sebutkan tadi ini kan secara simultan ini kenaikannya ini tidak hanya pada BBM non subsidi, tapi kita juga tahu bahwa harga sembako jelang Ramadan, harga daging, kemudian harga bawang putih, harga bahan-bahan lain, termasuk PPN pertambahan nilai. Kita tahu juga pengguna data internet dan pulsa juga harus berteriak juga mulai besok kemungkinan akan naik harganya. Ya, saya menyebutnya ini April kelabu gitu ya, bukan April mop, tapi April kelabu. Jadi kondisi ekonomi sepanjang April ini relatif cukup berat. Jadi April artinya April mop itu yang biasanya komedi, jadi lantas berubah menjadi ironi serius. Begitu ya? Betul. Jadi serius ya kira-kira gambarannya seperti itu, dan efeknya tentu perilaku masyarakat akan berubah. Jadi sebelumnya misalkan konsumsi Pertamax, sekarang selisihnya jauh sekali tuh. Kalau Pertamaxnya 12.000 ya misalkan di Jawa versus dengan harga Pertalite 7.600, selisih itu kan lumayan ya. Artinya kalau kita nggak mungkin beli bensin 1 liter, pasti belinya kalau motor minimum misalnya 2-3 liter. Artinya nanti akan ada migrasi ke Pertalite. Nah, migrasi ke Pertalite ini siap nggak pasokan BBM Pertalite ini? Betul. Jangan sampai ada resiko terjadi kelangkaan di SPBU. Yang kedua, masyarakat juga pasti akan berpikir nih, mudik lebaran jadi apa enggak? Bukan karena harus booster ya, bukan karena harus booster, tapi dia akan berpikir ini ongkosnya cukup atau tidak, karena keropos beli Pertamax begitu ya. Ya, kalau pakai transportasi lainnya selain dari kendaraan pribadi, pasti ada konsekuensi juga akan penyesuaian. Ini harga tiket pesawatnya juga pasti naik kan. Gitu. Jadi ini salah satu hal yang membuat pelaku retail, pelaku usaha juga dampaknya sangat luas kemana-mana. Meskipun yang kita bicarakan adalah Pertamax, yang sering disebut adalah BBM untuk kelas menengah atas. Tapi pada faktanya banyak sekali kelas menengah yang juga pakai Pertamax dan sedikit saja naik harganya
ya dia bisa geser menjadi orang miskin baru. Gitu. Iya, jadi Bapak-bapak siap kencangkan ikat pinggang, Ibu-ibu sabar-sabar di rumah, ya hadapilah keadaan ini ya. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Mas Bima Yudhistira. Demi mendapatkan minyak goreng curah bersubsidi, warga rela antre sejak pagi. Informasinya sesaat lagi untuk Anda.